lengkap. Ada Kak Wati, Kak Kiki, Kak Marta, halo. Dan Kak Rani, Kak Mariati, dan Kak Frisda. Senang sekali adik-adik kita bertemu pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Sudah siap semua? Sudah duduk yang manis? Kita akan mulai ya adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya siap sedia, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan mulai. Sebelum mulai, kakak mengajak kita untuk saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2. Judul lagunya Suci, Suci, Suci. Kakak mengajak kita semua untuk menyanyikannya bersama. Kita menyanyikan 2 kali berturut-turut ya adik-adik. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu, berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. masih semangat kan? Ayo semua berdiri. Kakak hari ini mau mengajak adik-adik untuk bersukacita, bergembira, semangat gerakan tubuhnya semua ya. Kita mau angkat pujian kita, tanganku ke depan. Tanganku ke
membuat gerakannya. Adik-adik yang tebak kira-kira apa ya tema lagu kita ini. Nah, kata-katanya adik-adik yang merangkai sendiri, kakak hanya buat gerakannya saja. Oke, musik. Adik-adik sudah bisa tebak apa itu? Kita nyanyikan sama-sama. Yang salah duduk, ya. Oke, siap ya. Nyanyi semua. Pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ayo, semangat terus. Oke, sekali lagi kakak mau buat gerakan seperti tadi ya. Adik-adik tebak kira-kira apa kata-kata dari gerakan yang kakak buat. Oke, ya siap. Ada yang betul? Tetap berdiri. Kita mau nyanyikan lagi sama-sama dengan semangat. Siap. Jempolku ke depan, jempolku ke belakang, jempolku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu ini kita akan belajar hukum Tuhan yang ke-8. Jangan kau mencuri. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Nah, intinya adik-adik, kita tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita, apalagi itu bisa merugikan orang lain. Ingat ya adik-adik, selamat mengerjakan. Kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan dengan pendeta kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu baru dulu. Pergunakan bagaimana mempergunakan kelima jari kita. Kita mulai ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari
yang baik, kami sudah mempersiapkan tangan kami, tubuh kami, seluruh diri kami, bahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Maka biarlah firman yang akan sebentar lagi diperdengarkan bagi kami menjadi berkat serta bisa kami pergunakan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan nas kita minggu ini diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau mewakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan dan memberitahu kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin, 1.000 orang, pemimpin 100 abah, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaan dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau membuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ketika mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan oleh teman kita Angel. Terima kasih Angel. Adakah di antara kamu yang pernah ngebayangin kalau gede nanti kamu bakal jadi seorang bos? Aduh, pasti banyak ya. Enak tuh jadi bos, bisa nyuruh-nyuruh, bisa marah-marah, bisa perintah orang dengan sesuka hati. Bukan hanya itu, bisa santai kapanpun juga kalau kita lagi mau. Dan yang paling penting ini nih, singgasananya bos itu, bangkunya itu keren banget. Duh, jadi gak sabar nih, pengen buru-buru jadi orang dewasa biar cepat merasakan yang namanya sukses. Nah, adik-adik sama seperti seorang bos, posisi raja juga selalu diimpi-impikan dan diidamkan oleh banyak orang.
Tapi waktu Musa jadi pemimpin atas bangsa Israel, ada kalanya dia kelelahan banget nih teman-teman. Seperti dalam teks yang tadi kita baca. Adik-adik tentu bertanya-tanya apa yang membuat Musa merasa kelelahan. Adik-adik, bagi bangsa Israel, pemimpin itu disebut hakim. Kenapa hakim? Karena bagi mereka, pemimpin itu adalah wakil Allah yang bertugas untuk menjawab, mengadili, bahkan memberikan solusi atas persoalan yang dialami oleh rakyat atau para pengikutnya. Waktu itu, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa jumlahnya ratusan ribu loh adik-adik. Bayangkan saja jika ratusan ribu orang, mulai dari yang kecil, besar, tua, muda, semuanya hanya bertanya kepada kita, meminta jawaban kepada kita, siapa yang gak kewalahan? Pusing, kelenger, udah pasti. Nah, Terah, ayah mertuanya Musa, melihat hal itu. Lalu dia memberikan nasihat kepada Musa. Apa nasihatnya? Ada yang bisa ingat? Terah menasehatkan Musa bahwa dia harus mengajarkan tentang hukum dan kehendak Allah kepada seluruh bangsa Israel dengan baik dan benar. Tetapi selain dari mengajar, Musa harus mengangkat pemimpin-pemimpin di antara bangsa Israel. Pemimpin atas 1000 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 50 orang, dan pemimpin atas 10 orang. Nah, ini kayak pemerintahan di kita sekarang ya, dari presiden, gubernur, bupati, sampai ke tingkat RT RW. Tidak sembarangan orang yang akan ditunjuk atau dipilih untuk menjadi pemimpin. Dalam teks yang kita baca tadi, ada beberapa syaratnya loh adik-adik. Yang pertama, dia harus seorang yang mengenal hukum Tuhan, seorang yang harus taat dan setia, dan yang paling penting tidak tertarik pada suap. Maka ia akan menjadi pemimpin yang adil dan benar. Wah, ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang ya adik-adik. Ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Siapa nih yang udah mulai ciut nyalinya dan gak kepengen jadi pemimpin? Harus tetap bersemangat. Kita bisa kok jadi pemimpin yang baik. Karena tangan Tuhan akan selalu menolong kita. Sama seperti yang diceritakan Terah kepada Musa. Intinya kita harus tetap tahu kepada siapa kita menyatakan permohonan atau doa-doa kita. Ketika adik-adik nanti jadi pemimpin, merasa ada persoalan yang sangat sulit, yang tidak bisa diselesaikan atau sangat berat, seperti tema kita nih, berdiri dan bermohon kepada Tuhan. Semua pada tahu berdoa kan? Itu saja kok kuncinya adik-adik. Jadi yang punya cita-cita ingin jadi pemimpin, ayo segera, jangan ditunda-tunda lagi. Belajar yang giat, rajin berdoa, dan suka mendengarkan nasihat serta pengajaran. Demikian firman Tuhan. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam aktivitas. Yeay. Adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu nih udah kangen dengar suara adik-adik bernyanyi. Maka untuk aktivitas minggu ini kakak-kakak minta adik sekolah minggu menyanyikan lagu 5 Jariku Berdoa. Lagunya tadi ya yang sudah dicontohkan kakak sekolah minggu sebelum mulai khotbah. Kalian boleh lihat, pelajari, lalu buat deh videonya. Oh iya, waktu merekam videonya bentuk landscape ya adik-adik. Terima kasih. Buat kalian yang punya adik kakak, boleh bernyanyi bersama, dibuat dalam satu video ya. Artinya tidak usah dipisah-pisah. Nah, adik-adik, ada juga kejutan pada minggu ini. Buat kalian yang mengerjakan aktivitas, akan memperoleh giveaway gantungan kunci lucu loh. Gak sabar kan? Selamat mengerjakan ya adik-adik. Salam semangat. Anak-anak sekolah minggu, itu dia tadi firman Tuhan. Ada yang masih ingat apa tadi temanya? Ada? Iya, sekarang Inang undang coba bangkit berdiri dulu semua. Nah, temanya tadi berdiri. Coba sekarang anak-anak sekolah minggu peragakan gimana caranya bermohon. Nah,
Bisa saja duduk, bisa saja tangannya ke atas, bisa saja tangannya dilipat, bisa saja kepalanya menunduk, atau bisa saja berlutut di bawah ya adik-adik. Pokoknya intinya bermohon itu meminta sesuatu kepada Tuhan. Dikerjakan dengan baik aktivitasnya, dilaksanakan dengan baik pengajaran yang tadi kita dengarkan. Kita tutup di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, dibagikan bagi kami hari ini tentang berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segala hal yang kami inginkan, kami minta, kami rindukan, sehingga Tuhan, apapun yang menjadi keinginan dan permohonan kami bisa didengarkan dan bisa juga kami sampaikan dengan sukacita dan beroleh damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita telah memuji Tuhan dan kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita untuk merespon firman Tuhan. Kita akan pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik.
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus itulah kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.